Makanan dan minuman menjadi salah satu perhatian utama dalam memuaskan dahaga selama seharian berpuasa. Apalagi untuk santap berbuka puasa pastinya banyak yang ingin menikmati minuman yang segar-segar dan juga makanan yang gak hanya enak tapi juga memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih menu makanan yang sehat dan seimbang untuk sahur dan juga berbuka puasa, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan ahlinya masak-memasak nih. Ada Chef Haryo Pramu. Halo, selamat pagi Chef Haryo. Halo, selamat pagi Anita. Sehat-sehat ya Chef? Alhamdulillah sehat sekali di sini. Alhamdulillah. Oke, Chef, kalau kita berbicara mengenai makanan yang sehat, menu ideal apa sih yang bisa kita jadikan untuk menu sahur atau berbuka puasa supaya kandungan gizinya ini seimbang gitu, Chef? Oke, esensi dari puasa itu adalah menahan diri dan kesempatan kita untuk memberikan fisik kita, membersihkan fisik dan jiwa kita. Jadi makanan sederhana adalah makanan yang baik untuk puasa. Kalau saya sukanya sahur dengan buah dan berbuka dengan buah. Buah-buahan apa? Buah tropis. Lalu makananlah yang sederhana. Makanan itu sederhana itu apalagi di atas usia 40. Artinya makanannya sudah tidak boleh terlalu banyak mengandung gizi. Jangan ketakutan lapar. Justru semakin lapar itu justru semakin sehat untuk tubuh. Nanti kalau mau lebih dalamnya, lihat saja artikel otopagi. Nah, buat rekan-rekan semua, berpuasa ini ada kesempatan untuk melakukan otopagi, yaitu kalau ritualnya adalah ritual puasa, bulan puasa Ramadan. Tapi secara kesehatan ada namanya puasa otopagi. Untuk lebih jelasnya nanti browsing aja otopagi seperti apa. Intinya menahan makan dan minum. Dan di situ gunanya untuk membuat sel-sel baru tubuh. Jadi sel-sel yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak baik lagi dalam tubuh ini akan dimakan oleh sel-sel yang baru tadi. Nah, itu esensi berpuasa secara kesehatan. Tapi secara fisiknya juga kesempatan baik untuk mencuci perut kita, untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada, mengistirahatkan organ-organ. Jadi semakin lapar semakin baik dan berbuka dengan yang sederhana, begitu. Oke, nah kalau berbuka dengan sederhana pastinya kita ingin juga supaya masaknya lebih simpel gitu ya Chef ya. Ada tips nggak nih Chef untuk meal preps kita agar mudah gitu dalam memasak? Kan kadang-kadang apalagi kalau sahur gitu ya, waktunya terbatas, mungkin bangunnya telat gitu, mungkin bisa jadi gitu. Meal preps yang efektif gitu Chef, apa aja nih? Ibu-ibu di rumah sudah tahu, semua bisa dibuat dari tumis-tumisan, misalnya tumis itu bawang putih, bawang merah, kemudian cabai, kemudian bisa juga tumis kangkung misalnya, atau tumis namanya kacang panjang, atau tumis dari wortel, macam-macam tumisan, tumis telur, dan bahkan telur orak-arik pun sudah bisa dijadikan saat menjadi puasa. Intinya justru kita ini kan sekarang ada di masa di mana semua makan mewah, semua makan itu sangat berlebihan. Ada juga layanan online yang bermacam-macam. Justru di bulan puasa ini kita justru harus mengerem, kita harus menahan diri. Esensinya bukan berpesta-pesta makan yang berlebih-lebihan, dan bahkan saya bisa bilang kita harus mengurangi tren bermakan mewah-mewahan pada saat berbuka. Jadi open house itu gaya lama lah. Kalau sekarang itu sebenarnya makan efisien. Kalau saya lihat anak-anak sekarang sudah obesitas, sudah banyak kegemukan, sudah banyak kegendutan, sudah banyak makan yang berlemak-lemak, yang bergoreng, kemudian karbohidrat tinggi. Justru di bulan puasa ini momen untuk menahan diri. Saya tidak menyarankan seperti digambar nih kan, wah makanannya berlebihan. Itu salah. Esensi dari puasa itu adalah menahan diri. Dan coba buka otopagi. Otopagi itu jelas menyehatkan untuk menyembuhkan hampir segala macam penyakit. Dan ini adalah saran dari Dr. Bawono Suryo, teman saya di Pekanbaru. Dia seorang dokter yang sudah terbukti berkali-kali menganjurkan orang untuk berpuasa otopagi tadi. Otopagi bisa dilihat artikelnya yang jelas menggantikan sel-sel yang telah rusak digantikan oleh sel-sel baru. Jadi sel-sel yang sudah lama dan sudah rusak itu dimakan oleh sel baru dengan cara berpuasa, menahan makan dan minum tadi.
Mhm. Kalau tadi, begitu. chef katakan bahwa untuk mempermudah mungkin bumbu-bumbu sudah disiapkan dulu seperti tumisan bawang merah, Oh, bawang putih gitu ya, chef ya. kalau itu Nah sih sudah iya, urusan ibu rumah tangga lebih jago ya. Saya justru di sini lebih menekankan tadi kepada kesederhanaan, jangan iya iya bermewah-mewahan. iya. Karena esensi puasa itu Mhm, nahan lapar dan haus, kemudian berbagi. Kalau kita biasa makan enak, kita harus berbagi makanan kepada yang mungkin tidak pernah merasakan itu atau jarang sekali. Nah, bukan bermewah-mewahannya, bukan berbuka puasa yang dengan macam-macam, dengan hedon begitu ya, gaya-gaya hidup sekarang itu. Justru kita harus semakin prihatin, kita harus semakin mawas diri, kita juga harus bisa punya kepekaan sosial terhadap tetangga kita. Udah makan belum ya? Tetangga kita sudah berbuka puasa belum ya? Bagaimana dengan orang di jalan, apakah sudah berbuka puasa belum ya? Kalaupun ada kelebihan, kita harus berikan kepada yang membutuhkan buka puasa. Kalaupun bermewah-mewahan, ayo kita open house. Kita bermewah-mewahan, open house untuk orang-orang duafa. oke. Ayo kita bermewah-mewahan untuk orang yang belum pernah bermewah-mewahan, merasakan apa yang paling kita sukain. Itu keren. Kalau bermewah-mewahan hanya untuk orang-orang kaya saja, saya rasa itu sudah biasa, umum. Tapi kita buka open house untuk orang-orang miskin, itu lebih bagus lagi. Oke, kalau misalnya kita makan dengan yang sederhana aja gitu, misalnya kita punya sisa makanan setelah buka puasa nih chef, bisa nggak sih kita makan untuk sahur lagi? Cara nyimpen makanannya supaya awet gitu gimana chef? Iya, sekarang sudah ada lemari es dan sudah ada kotak-kotak lemari, kotak-kotak dari plastik yang vacuum ya. Bisa, artinya gini, makanan Indonesia itu makanan yang tinggal dihangatkan saja, misalnya bihun goreng, atau mie goreng, atau nasi goreng, atau bahkan tumis daging, atau juga telur yang siap digoreng. Jadi banyak sekali makanan yang siap disajikan gitu. Jangan takut kelaparan. Nomor satu dari puasa, jangan bersahur berlebihan. Karena takut kelaparan. Jangan takut kehausan sehingga berlebihan dalam minum air, minum jus, kemudian minum air gula, minum teh, jangan. Karena berlebihan itu tidak baik. Karena puasa itu sebenarnya hanya secukupnya saja, hingga kita segar, badan kita cukup untuk satu hari besok berpuasa. Kemudian berbukalah dengan santai, dengan relax, dengan santai, tidak terburu-buru, tidak harus merasa ketakutan kelaparan. Karena esensi dari puasa adalah ketika beduk itu kita buka dengan seteguk air atau sepotong buah segar saja, tenangkan dirimu, lalu makanlah buah yang manis-manis. Kalau ada kurma boleh, karena di Indonesia bukan kebudayaannya kurma, silahkan. Boleh dengan buah-buah tropis atau minuman yang manis, yang hangat, baik. Lalu bukalah dengan secukupnya. Oke, Jadi oke. puasa itu sendiri adalah kesederhanaan. Mhm, mhm. Kalau tadi chef katakan bahwa sekarang makanan banyak yang instan juga gitu ya, bisa langsung dipanaskan untuk sahur. Nah, kalau untuk memanaskan makanan itu ada waktunya nggak sih chef? Kayaknya makanan yang disimpan berapa lama itu boleh atau tidak boleh dipanaskan gitu. Iya, jelas. Jadi kalau mengenai menyimpan makanan itu yang jelas adalah makanan tidak boleh disimpan dalam keadaan panas-panas lalu ditutup. Kita mengenal refrigerator. Refrigerator itu adalah lemari es yang tidak beku. Itu suhunya 4 derajat Celcius. Nah, itu baik untuk makan yang akan, misalnya kita masaknya malam untuk makanan sahur. Kita simpan di suhu lemari es 4 derajat. Lalu kita keluarkan, kita thawing sebentar, lalu kita tumis. Nah, itulah menjadi makanan fresh. Atau misalnya frozen, kita masak potongan rendang atau misalnya daging ayam goreng kuning siap saji ya. Jadi dingin lalu kita thawing si ayam beku itu, lalu kita goreng dan kita sajikan. Oh ya, mengenai kelangkaan minyak goreng, saya sih menyambut dengan baik sekali ya. Sebenarnya kelangkaan minyak goreng itu sangat baik dan sangat sehat. Artinya makanan tidak harus digoreng. Makanan itu ada yang direbus, ada yang dikukus, ada yang ditumis. Tahu nggak, saya itu menggunakan minyak goreng dalam 1 bulan, itu 1 liter minyak goreng tidak habis. Artinya saya memakan makanan yang tumis-tumisan, saya memakan makanan yang saya pepes dan saya jadi makanan gorengan itu ya yang terimbas sebenarnya pedagang gorengan begitu. Dan saya menyambut kelangkaan minyak goreng, silahkan sembunyikan saja.
Tapi yang penting masalah kita sehat, tidak jantung koroner. Karena mengurangi gorengan itu artinya mengurangi resiko pasien untuk mengidap penyakit jantung koroner. Dan jangan lupa untuk buka otopagi. Ya, otopagi itu adalah artikel tentang puasa tadi yang hampir menyembuhkan seluruh penyakit, termasuk kanker, termasuk migrain, termasuk penyakit hubungan dengan mah atau lambung, itu dengan otopagi bisa disembuhkan. Saya Oke. sudah membuktikan itu. Oke, itu tadi menarik sekali Chef bahwa makanan itu ya memang tidak semuanya harus digoreng dan bahkan ada pilihan-pilihan yang lebih sehat ya Chef ya. Cara menyiasati pilihan menu makanan supaya tetap terjaga sehat gitu Chef makanannya. Buka buku, banyak-banyak melihat referensi dari YouTube, makanan-makanan steam, makanan saute atau makanan kukus, kemudian buka lagi makanan-makanan yang ditumis ya, disaute, ditumis, atau makanan cold, makanan dingin, istilahnya salad begitu ya. Salad itu apa sih kebarat-baratan? Oh enggak, esensi dari salad adalah memakan 100% vitamin dan serat dan mineral daripada sayur-sayuran segar tersebut ya. Seperti di rumah saya ada hidroponik, jadi saya juga langsung saya potong, saya cuci, kemudian saya berikan saus sedikit dengan saus yang macam-macam dan bahkan bisa dibikin sendiri sausnya itu lalu dimakan mentah ya. Jadi makan mentah, jadi salad itu sebenarnya makan sayuran mentah yang 100% gizinya kita makan gitu. Nah ini cocok buat orang-orang yang obesitas nih, puasa nih. Dengan puasa otopagi itu bisa menurunkan berat sampai sekian kilo dalam 3 hari itu. Gitu. Kalau ritualnya sih ritual bulan puasa ini sahur dan berbuka ini ritualnya orang Islam ini memang harus berpuasa bagi sudah akil balik ya. Tapi esensinya adalah alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini setahun sekali memang untuk menyiapkan kembali kesiapan tubuh kita untuk kesehatan. Ibaratnya kalau engine untuk motor atau mobil itu engine-nya diturun mesin dulu, istirahat, kita benerin lagi. Dengan berpuasa ini, wah Masya Allah ya, banyak sekali kesehatan yang dapat kita tempuh, dapat kita raih dengan berpuasa ini. Gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Chef Haryo Pramu atas waktunya. Selamat melanjutkan sahur kembali. Sehat-sehat selalu dan lancar-lancar puasanya. Terima kasih Chef. Buat ditahan makannya. Siap. Terima kasih Chef, selamat pagi. Selamat pagi.